Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta bonsai kelapa di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan kupas kelapa. Sudah dikupas sih sebetulnya kelapanya ini. Tapi kali ini yang dikupas ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena yang dikupas adalah kelapa kembar. Kelapa kembar sangat sulit sih didapat, tapi ini kebetulan ini abang saya yang punya. Video abang saya sebetulnya ini. Abang saya ini saya kenalkan dengan bonsai kelapa. Saya yang mengenalkan dengan bonsai kelapa. Tapi kemudian abang saya ini melesat cepat. Saya baru koleksi bonsai, baru mulai bonsai, belum jadi utuh, baru mulai menanam. Tapi koleksi abang saya ini udah lebih dari 10 bonsai kelapa. Luar biasa. Ini video abang saya sedang melakukan pembersihan, pengikisan batok kelapa dari sabut-sabut yang tersisa. Kelapa ini didapat abang saya dari temannya, dikasih teman, beruntung kali lah. Abang saya ini dapat kelapa, dikasih teman, kelapa kembar lagi. Boleh lah bang. Nanti kalau seandainya dapat lagi, boleh lah untuk saya ya. minta aja kerja gue ya. Banyak omong kali lah abang nih. Oke, marilah kita simak videonya. Tapi sebelum simak video, jangan lupa subscribe dulu supaya channel ini bisa lanjut terus. Oke, mari kita simak videonya. Kita lihat abang saya ini sedang melakukan pengikisan sabut-sabut yang masih menempel supaya terlihat lebih rapi, lebih cantik. Dibersihkan sabut-sabut yang menempel pada batok kelapa. Kenapa harus dibersihkan sih Bang Ari? Kenapa ya dibersihkan? Karena bonsai kelapa yang jadi salah satu poin dalam yang diekspos dalam bonsai kelapa adalah batok, maka harus dibersihkan, harus cantik tampilannya supaya jadi bonsai kelapa kita jadi lebih menarik. Selain daripada akar, kemudian bonggol, batok kelapa juga jadi salah satu poin yang biasanya jadi kebanggaan ketika tampak lebih cantik, lebih bagus. Nah, karena batok kelapanya itu mau diekspos, tentu harus tampil cantik, dibersihkan. Kemudian sampai saatnya nanti kalau mau lebih cantik lagi biasanya dipernis, kemudian bisa juga dicat gold, silver, biasanya seperti itu. Karena selain untuk mempercantik, pernis, cat itu adalah untuk juga melindungi si kelapa ini dari sinar matahari yang bisa mengakibatkan batok kelapa ini jadi pecah. Waduh, kalau sampai pecah kan sayang. Kelapa kita sudah cantik kemudian pecah gara-gara kena sinar matahari. Nah, itu juga salah satu informasi. Kita lihat abang ini terus membersihkan. Nah, untuk membersihkan kelapa peralatannya cukup sederhana saja. Nah, abang kita ini kita lihat membersihkan dengan pisau. Usahakan pisaunya cukup tajam agar bisa lebih cepat, lebih mudah dalam pengerjaannya. Tapi tentu harus hati-hati ya.
Hati-hati, jangan sampai my bro, kawan-kawan semua masuk rumah sakit gara-gara membersihkan bonsai kelapa. Kemudian juga harus hati-hati, jangan sampai akarnya terpotong atau malah batangnya terpotong. Nah, itu bisa tamat nanti bonsai kita kalau seandainya terpotong semua habis. Nah, itu berarti membutuhkan kehati-hatian. Kemudian di amplas ini kita lihat abang kita sedang mengamplas. Selain daripada pisau yang tajam, kita juga butuh amplas dalam membersihkan batu kelapa. Hati-hati, lagi-lagi kehati-hatian menjadi salah satu yang harus diutamakan. Harus hati-hati karena akarnya sangat rawan sekali, kalau tersenggol nanti bisa patah. Jadi harus hati-hati, tetap kehati-hatian dalam mengerjakan, apalagi ini kelapa kembar. Nah, tentu sangat sayang ya kalau seandainya patah, kemudian rusak akarnya saat mengerjakan ini. Nanti di bagian akhir kita akan langsung juga tanam kelapa kembar ini supaya bisa tumbuh cantik. Nanti mudah-mudahan bisa tumbuh cantik. Kita akan share terus video selanjutnya terkait perkembangan bonsai kelapa kembar dari abang saya. Nah, ini dia sudah mulai dimasukkan ke dalam tempat, akan ditanam. Ini tempatnya kekecilan, sehingga nggak bisa ditimbun, tapi bisa aja sih sebetulnya. Nanti di atas itu disambung dengan bisa ditutup dengan karpet atau tikar atau seperti apa nanti di atas, kemudian ditimbun dengan tanah lagi, media tanah. Ini kali ini abang kita cuma tutup saja sepertinya, nanti bersihkan. Ini tidak dibersihkan keseluruhan, mungkin untuk jaga-jaga takut rusak akarnya, tapi masih dibersihkan batuknya saja, tapi masih ditinggalkan sedikit sabut kelapa di bagian pangkal batangnya, mungkin untuk tetap menjaga kelembaban supaya ketika disiram masih menyimpan air. Nah, mungkin untuk memicu akar untuk tetap cepat bisa tumbuh akar yang baru. Nah, ini karena tempatnya ini terlalu kecil, jadi ditaruh di atas, kemudian ditutup kain supaya untuk melindungi dari sinar matahari. Ini kita masih pemula ya dalam dunia bonsai. Mungkin yang menonton ini ada yang sudah senior, yang sudah paham betul. Mungkin kritik, saran dan masukan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih kalau seandainya ada masukan-masukan, kami tentu mengucapkan terima kasih. Nah, ini sudah ditutup, tinggal bagian akhir dari penanaman ini disiram supaya
kelembaban daripada batok kelapa ini tetap terjaga. Udah, mantap. Mantap, Bang. Siram dulu, Bang, siram. Itu dia. Disiram. Siram, guyur mandi. Supaya kelembaban tetap terjaga. Mudah-mudahan tumbuh, Bang. Tumbuh besar, cantik nanti kelapa kembar. Kita cari lagi kelapa kembar lainnya. Karena kelapa kembar cukup langka ya. Cukup langka. Susah juga mencari kelapa kembar ini, jarang kita temukan. Jadi jika dapat kelapa kembar itu suatu keberuntungan. Oke, cukup sekian. Sepertinya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.